Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk berdiri di sini, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak Guru hebat yang luar biasa, di mana waktu istirahatnya kami ganggu ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya mau tanya dulu nih, di antara Bapak Ibu di sini ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Siapa yang mau menjawab apa itu budaya positif? Terima kasih untuk kesempatannya. Menurut pendapat saya, kalau budaya positif itu dari sudut pandang yang berbeda, di mana budaya itu sebuah kebiasaan yang menularkan kepada hal-hal yang lebih baik. Jadi mengajak bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain. Jadi kalau istilah lain buat itu memang habit atau kebiasaan yang baik yang mesti ditularkan kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Asep, tepuk tangan. Ada yang berpendapat lain? Ada yang mau berpendapat lain? Kalau cukup. Ya, terima kasih Bu. Budaya positif itu adalah budaya atau lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman bagi siswa dan lingkungan semua. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak. Nah, kalau begitu, apakah budaya positif ini penting? Penting. Oke, kalau gitu next. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi. Segitiga restitusi. Next. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita ke perubahan paradigma terlebih dahulu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, di mana selama ini kita memiliki ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu paradigma kita selama ini. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita seperti itu pola pikirnya. Budak lu mau naon, orang lu dewasa yang mengatur. Seperti itu paradigma kita selama ini. Next lagi. Nah, ini disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, yaitu 1. Untuk menghindari dari hukuman, itu merupakan motivasi ekstrinsik ya dari luar. 2. Untuk mendapatkan imbalan, itu juga merupakan motivasi dari luar ya. Kemudian 3. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi dari dalam ya, motivasi dari intrinsik dari dalam diri siswa. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal dan akhirnya keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian bawahnya nanti ada segitiga restitusi.
Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada tahapan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu menurut Dr. William Glasser. Nah, akhirnya menimbulkan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Next. Nah, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar seperti itu? Nah, ya. Jadi makna kata disiplin ini yang masih melekat pada diri kita semua, bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan adanya disiplin itu supaya patuh, gitu ya, pelajaran selama ini. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Ini dalam kurikulum Merdeka. Ini yang diharapkan oleh kita semua, oleh pemerintah terutama, bahwa anak Indonesia ini harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba siapa yang bisa nyanyi profil pelajar Pancasila? Siapa yang mau nyanyi? Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Terima kasih. Nah, sekarang teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah merupakan motivasi eksternal. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu juga termasuk motivasi. Nomor tiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila